Alfian menyudahi pembicaraannya di telepon. Dia lalu membalikkan tubuhnya. Sedikit mendongakkan kepala ke dalam kamar untuk mencari Aisyah yang tidak nampak olehnya. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Alfian tak peduli walaupun sebenarnya dia tahu ini sudah terlalu lama bagi istrinya itu berada di sana. Tapi sekali lagi dia tak peduli karena sekarang yang ada di pikirannya hanya sang kekasih yang saat ini sedang hancur hatinya. Ya, saat ini wanita yang dicintainya pasti tengah merasa hancur karena Alfian telah menikahi wanita lain. Demi baktinya pada orang tua membawanya pada kepasrahan untuk dijodohkan. Bersedia menikahi wanita yang bahkan melihat wajahnya saja Alfian tak pernah. Menolak perjodohan sudah pernah dia coba utarakan. Namun seperti biasanya keputusan sang ayah bersifat mutlak. Tidak bisa diubah atau diganggu-gugat. Alfian ingin sekali memberontak. Tapi lagi-lagi rasa baktinya mengalahkan gejolak penolakan di hatinya. Hingga kepasrahan menjadi titik terakhirnya menerima perjodohan paksa ini. Padahal bukan wanita ini yang dia inginkan. Ada wanita lain. Ya, wanita lain yang sangat dicintainya yang sebenarnya dia inginkan untuk menjadi pendamping seumur hidupnya. Ceklek. Alfian mendengar pintu kamar mandi terbuka. Wanita itu akhirnya keluar juga. Pikirnya. Alfian tersenyum kecut. Ketika dia melirik Aisyah keluar dengan pakaian syari lengkap dengan cadarnya. Cadar, Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Aisyah tetap memakai cadar di malam hari seperti ini. Bahkan di dalam kamar di saat tidak ada orang lain selain dirinya, yang notabene kini adalah suaminya. Orang yang sudah halal bukan hanya melihat wajahnya saja tapi bahkan seluruh tubuhnya jika dia mau. Tapi sejurus kemudian dia kembali tak peduli. Ketika Alfian melihat Aisyah berjalan mendekati tempat tidur pun dia tampak acuh. Alfian hanya bergegas memasuki kamar mandi. Segera menutup pintunya dengan sedikit kasar hingga membuat Aisyah kaget. Di balik cadar yang dikenakannya, bulir-bulir air mata Aisyah kembali mengalir. Sembari mengambil satu bantal di atas tempat tidur, Aisyah menahan kesakitan yang teramat dalam. Aisyah merutuki nasibnya. Bukan saja akan diabaikan, apalagi berharap untuk diterima sebagai istri dan dicintai. Suaminya justru memperlihatkan sikapnya yang dingin dan kasar. Beberapa saat kemudian, mendapati Aisyah sudah berbaring di sofa ketika dia keluar dari kamar mandi membuat Alfian merasa lega. Seolah wanita itu tahu akan keinginannya jika malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Bukan hanya malam ini. Alfian memastikan jika tidak akan pernah terjadi sesuatu di antara mereka juga di malam-malam berikutnya. Dia sudah berjanji pada Anita jika istrinya tidak akan pernah disentuhnya. Semuanya dia lakukan sebagai bukti cintanya pada Anita dan bukti bahwa pernikahan ini bukanlah kehendaknya. Lagi pula, sebenarnya bagaimana dia bisa menyentuh Aisyah? Ikatan pernikahan saja yang menyatukan mereka, hingga membuat keduanya berstatus suami istri. Namun baginya, wanita itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Alfian menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Dengan cepat memiringkan badannya membelakangi Aisyah. Hingga malam itu, tidak ada sepatah kata pun perbincangan di antara keduanya semenjak mereka telah sah menjadi suami istri. Mereka terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Alfian sibuk memikirkan Anitanya. Sementara Aisyah dengan kesedihannya. Keesokan harinya, pada saat sarapan, Alfian berbicara kepada kedua orang tuanya jika dirinya harus segera kembali ke kota. Tentu saja orang tuanya kaget karena sepengetahuan mereka masa cuti putranya belum habis. Rumah sakit membutuhkanku. Tiba-tiba banyak pasien yang harus menjalani operasi. Jawab Alfian ketika ibu menanyakan alasan kepulangannya ke kota dipercepat. Baiklah. Cepatlah kembali ke kota kalau seperti itu. Ayah ternyata cukup mengerti. Alfian terlihat senang. Dia langsung berdiri dari duduknya. Aisyah, sebelum pergi sebaiknya sekarang kalian pergi dulu ke pondok pesantren. Pamitan kepada Umi dan Abah. Ayah melihat Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam saja. Alfian terlihat kaget mendengar perkataan ayahnya. Dia kembali duduk sambil melihat sang ayah dengan tidak percaya. Kenapa? Tanya ayah melihat kekagetan putranya. Jangan katakan kalau kamu tidak berniat mengajak istrimu ke kota.
Alfian terlihat gelagapan. Lia ayah. Aku pikir Aisyah sebaiknya tinggal di sini saja bersama kalian. Jarak dari sini ke kota hanya sekitar 2 jam saja. Aku akan pulang seminggu sekali. Ayah mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian suami istri tapi akan tinggal berjauhan? Tanya ayah dengan nada sedikit meninggi. Alfian terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk dijadikan alasan pada sang ayah agar Aisyah bisa ditinggalkannya di sini. Lia nak, jangan seperti itu. Kalian suami istri harus selalu bersama-sama. Lagi pula kamu juga ada yang mengurus jika Aisyah ikut bersamamu ke kota. Ucap ibu yang sependapat dengan suaminya. Aisyah yang diperdebatkan hanya bisa terdiam dengan rasa sakit. Mengetahui jika suaminya sendiri enggan untuk mengajaknya tinggal bersama dan dia tahu pasti alasan dibalik semua itu. Tapi ibu, aku hanya merasa kasihan pada Aisyah. Pekerjaanku sangat banyak. Waktu kerjaku tidak tentu. Aku akan sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Kalau seperti itu, Aisyah akan sendirian di rumah. Jadi, lebih baik dia di sini bersama kalian. Apapun alasan Alfian, kedua orang tuanya tetap tidak setuju. Mereka ingin agar Alfian mengajak Aisyah bersamanya. Akhirnya, Alfian menyerah. Dia mengikuti kemauan ayah dan ibunya walaupun dengan berat hati Alfian memutuskan untuk mengajak Aisyah ke kota. Walaupun jarak antara rumah mertuanya dan pondok pesantren tidak begitu jauh. Namun Aisyah memilih untuk berpamitan kepada Umi dan Abah melalui telepon saja. Dia tak ingin bertemu sang ibu, karena dengan melihat wajahnya saja, ibunya akan tahu akan kesedihan yang sedang dirasakannya. Sudah setengah perjalanan dan keduanya terus diam membisu. Tetap tak ada sepatah kata pun yang keluar di antara suami istri itu. Sementara Alfian sibuk menyetir, Aisyah yang duduk di sampingnya hanya terus melihat ke arah jendela di sampingnya. 1 tahun, ucap Aisyah tiba-tiba tanpa melihat sang suami di sampingnya. Alfian terlihat kaget. Dia melirik Aisyah, tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Setelah 1 tahun mari kita bercerai, ucap Aisyah datar dengan tatapan kosongnya melihat jendela mobil di sampingnya. Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia langsung menepikan mobilnya. Apa maksudmu? Tanya Alfian sembari mencoba melihat wajah istrinya yang tertutupi oleh cadar. Orang tua kita akan mengerti. Pernikahan karena perjodohan banyak yang tidak berhasil. Jawab Aisyah dengan tenang masih tanpa melihat suaminya. Alfian termenung sejenak. Kini dia sedikit mengerti. Rupanya bukan dirinya saja yang merasakan keterpaksaan pernikahan ini. Namun nyatanya Aisyah juga merasakan hal yang sama sepertinya. Baiklah kalau begitu, jawab Alfian kemudian sambil menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kembali kendaraannya. Kembali menyetir dengan perasaan sedikit lega dan senang tentunya. Karena keputusan Aisyah barusan seperti memberikan angin segar untuk hubungannya dengan sang kekasih. Sementara itu di balik cadarnya, Aisyah sedari tadi berusaha nampak tenang dan tegar. Walaupun pada kenyataannya hatinya sangatlah rapuh dan pedih. Pedih karena akan banyak hati yang terluka akan keputusannya ini. Sudah terbayangkan olehnya bagaimana reaksi kedua orang tuanya ketika mengetahui perceraian mereka nanti. Ayahnya akan merasa bersalah karena kegagalan perjodohan ini. Sementara ibunya akan terluka karena putrinya menjadi seorang janda. Tapi keputusannya ini sudah dipikirkannya secara matang. Dan menurutnya ini yang terbaik. Karena bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga jika salah seorang di antara mereka mencintai orang lain. Di sisa akhir perjalanan mereka, dihabiskan kembali dengan kesunyian. Setelah disela dengan percakapan pertama mereka yang justru membicarakan tentang perceraian.